Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ayu Nur Amalia dengan NIDN 0411117003. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan mendiskusikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Evaluasi Pembelajaran Ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut juga PDD UKT PT. Saya akan memulai dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah evaluasi pembelajaran ini mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, metode, dan teknik evaluasi pembelajaran dalam konteks pendidikan ekonomi. Mahasiswa akan mempelajari berbagai pendekatan evaluasi pembelajaran yang relevan dengan mata pelajaran ekonomi, serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran ekonomi. Pada mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, metode, dan teknik evaluasi pembelajaran dalam konteks pendidikan ekonomi. Mahasiswa akan mempelajari berbagai pendekatan evaluasi pembelajaran yang relevan dengan mata pelajaran ekonomi, serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran ekonomi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang berbagai instrumen evaluasi pembelajaran, teknik pengumpulan data, analisis hasil evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran ekonomi. Selain itu, mahasiswa juga akan diajak untuk memahami pentingnya evaluasi pembelajaran sebagai alat untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, mengevaluasi efektivitas metode pengajaran, dan merancang perbaikan dalam proses pembelajaran. Melalui kombinasi antara teori dan praktek, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan evaluasi yang diperlukan untuk menjadi seorang pendidik ekonomi yang berkualitas. Ekonomi juga akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya evaluasi dalam meningkatkan mutu pendidikan ekonomi dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kurikulum dan metode pengajaran di bidang ekonomi. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan evaluasi yang komprehensif, kritis, dan inovatif dalam konteks pembelajaran ekonomi, sehingga mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam dunia pendidikan ekonomi. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi pada program sarjana program studi pendidikan ekonomi. Untuk capaian pembelajaran pada CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1, membangun sikap menghargai, berkomunikasi yang efektif dan bertanggung jawab, etika profesional serta guru pendidikan ekonomi. CPL 2, mampu menerapkan konsep teoritis pendidikan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melakukan evaluasi pembelajaran ekonomi. CPL yang ketiga, mampu merancang, menyusun, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran berbasis teknologi informasi pada mata pelajaran ekonomi. CPL 4, mampu mendesain dan mengelola evaluasi pembelajaran ekonomi berbasis teknologi informasi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, pertama adalah CPMK, mampu menentukan dan mengasumsikan dasar-dasar dan fungsi evaluasi dalam pembelajaran. Sub CPMK yang kedua, mampu mentabulasi prinsip-prinsip dalam evaluasi pembelajaran. Sub CPMK yang ketiga, mampu memadukan berbagai instrumen dalam evaluasi pembelajaran. Sub CPMK keempat, mampu membagikan prosedur evaluasi pembelajaran. Sub CPMK yang kelima, mampu memilih berbagai instrumen yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran. Sub CPMK yang keenam, mampu mendesain dan mengelola evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, CP mata kuliah adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
Keempat, sub CP mata kuliah adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Kelima, indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasikan kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. Bentuk pembelajaran, kuliah, responsi, tutorial, seminar, atau yang setara, praktek studio, praktek lapangan, kemudian yang kesembilan, metode pembelajaran small group decision, role play and simulation, discovery learning, self-direct learning, corporation learning, collaboration learning, contemporary learning, project-based learning, dan metode lainnya yang setara. Yang ke-10, materi pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan. Yang ke-11, bobot penilaian adalah presentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tersebut dan totalnya 100%. Yang ke-12, tatap muka, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri. Demikian dari catatan mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Amalia dengan NIDEN 0411117003. Kebetulan saya mengampu untuk mata kuliah evaluasi pendidikan ekonomi. Di sini sebelumnya ini ada yang mau ditanyakan? Cukup itu. Kali ini tentang asesmen. Asesmen ini mungkin di antara kalian sebelumnya tahu bentuk-bentuk dari asesmen apa aja? Observasi, lalu praktek, ya lalu berikutnya ada wawancara, dan salah satunya juga adalah portfolio. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian atau asesmen portofolio. Di sini mungkin di sini bisa kita lihat ya, untuk pengertian dari portofolio itu adalah kumpulan hasil karya seorang siswa sebagai hasil pelaksanaan dari tugas atau kinerja yang ditentukan oleh guru, ya, oleh siswa itu sendiri sebagai bagian dari usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran, ya. Di sini tujuan belajar dan untuk mencapai kompetensi yang ditentukan berdasarkan kurikulum, ya, di sini, ya. Di sini maksudnya kita melihat hasil kerja siswa itu dari waktu ke waktu. Kita lihat dari prosesnya, ya, proses dari pembelajaran itu anak. Misalnya kalau misalnya anak yang misalnya dari yang tidak bisa membaca jadi bisa membaca, yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Nah, itu adalah proses, ya. Nah, di sini adalah tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, berikutnya adalah penilaian portofolio itu adalah untuk menghargai perkembangan peserta didik, untuk mendokumentasi proses pembelajaran, memberikan perhatian pada prestasi kerja. Lalu berikutnya adalah merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimentasi, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran,
lalu bertukar informasi antara orang tua, peserta didik dengan yang lain, lalu mempercepat pertumbuhan konsep diri positif peserta didik, lalu meningkatkan kemampuan refleksi diri dan membantu peserta didik merumuskan tujuannya. Nah, di sini maksudnya supaya kita ingin melihat perkembangan peserta didik atau siswa itu sejauh mana sih kita dalam membimbing mereka ya dalam proses pembelajaran. Biasanya kan ada setiap itu ada yang namanya ulangan ya kan, pada saat ulangan, pada saat kita mengambil tugas-tugasnya, kira-kira mereka setelah kita proses pembelajaran itu bagaimana anak bisa menerima pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru ya di sini ya. Nah di sini kan kita juga lihat dari prestasi dari kerja dari siswa itu seperti apa sih ya. Di sini kadang kita kalau misalnya itu kan setiap anak itu kalau misalnya praktik kan beda-beda ya. Kalau misalnya dalam hal menangkap mata pelajaran tersebut, kira-kira apa yang kita bisa bimbing agar anak itu bisa mencapai tujuannya. Lalu diskusi dan dialog pemecahan masalah. Nanti kita akan lihat pemecahan masalah seperti apa sih. Dari situ kita bisa melihat dengan kita bicara kepada anak apa kesulitan yang dia kurang dalam mata pelajaran tersebut. Dan di sini ada juga laporan hasil penyelidikan tentang hubungan antara konsep dalam mata pelajaran. Lalu hasil tugas PR yang khas berbeda dengan cara yang dikerjakan di sekolah. Ada juga laporan kerja kelompok, hasil kerja siswa dengan menggunakan alat perekam, video dan komputer. Nah di sini hasil kerja dengan menggunakan alat perekam, video dan komputer sekarang sudah diterapkan ya sekarang terhadap siswa karena kita disesuaikan dengan teknologi, terutama teknologi digital. Bagaimana anak mengetahui misalnya bagaimana cara mereka membuat video tentang konten terhadap mata pelajaran tersebut. Nah itu emang sudah diterapkan. Lalu bagaimana mereka menggunakan komputer? Ya bagaimana mereka mencari tugas-tugas dengan di sini dalam komputer itu bisa aja menggunakan karena untuk sebagai sarana penambah wawasan bagi anak. Berikutnya adalah fotokopi surat piagam tanda penghargaan yang pernah diterima siswa. Pada siswa yang sudah ditugaskan oleh guru, cerita tentang senang atau tidak senang terhadap mata pelajaran, lalu menceritakan tentang usaha sendiri mengatasi hambatan psikologi atau usaha meningkatkan diri. Lalu laporan tentang sikap siswa terhadap pelajaran. Nah di sini maksudnya fotokopi surat piagam itu biasanya bagaimana prestasi mereka, ya kan? Misalnya dalam hal eskul atau pelajaran-pelajaran misalnya yang lain, ya kan? Di sini kan siswa bukan hanya mengandalkan pada secara akademik, tapi non akademik mereka juga perlu adanya penghargaan, ya kan? Misalnya kan kalau misalnya itu nih anak terkadang anak tuh lebih suka mungkin karena mungkin dia punya bakat, ya kan, bakat itu yang merupakan prestasi dia, gitu kan. Nah terkadang anak itu kadang-kadang orang berpikir kenapa tuh anak lebih meningkat bakatnya daripada pelajarannya. Ya mungkin karena waktu ya, kebetulan ada event atau apa, dia harus meninggalkan kelas, ya kan, untuk mengikuti. Tapi kalau misalnya itu sesuatu prestasi yang membanggakan bagi sekolahnya, kenapa tidak, ya kan? Itu karena itu merupakan kebanggaan. Nah itulah, di sini kan hasil karya itu bukan hanya ditugaskan hanya pada guru, tetapi di luar dari karya mereka, prestasi-prestasi yang mereka dapat, ya kan? Nah lalu kalau misalnya mereka mungkin tidak merasa senang terhadap mata pelajaran, apa yang kurang dari mata pelajaran tersebut? Nah di sini tugas sekolah guru adalah membimbing mereka untuk supaya mereka senang seperti apa sih, tidak senangnya karena apa? Apakah karena gurunya, apakah mata pelajaran terlalu susah, ya kan? Nah, apakah gurunya kurang kompeten juga, sehingga siswa tidak ngerti apa yang disampaikan oleh guru, itu kan bisa aja ya terjadi. Nah, itulah itu
itu adalah salah satu itu apa sih hambatannya mengatasi hambatan psikologi itu supaya meningkatkan diri itu apa? Nah, di sini perlunya BK, ya kan? BK itu kan unit konseling supaya ini anak untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kenapa kok saya ini ya apa sih? Mungkin dia atau mungkin terhadap teman-teman yang lain dia merasa minder sebagai alat untuk pembelajaran, sebagai alat penilaian otentik dan sebagai assessment bagi peserta didik. Di sini penilaian foto pribadi itu adalah menyajikan wawasan tentang banyak segi perkembangan peserta didik dalam belajar, bagaimana dia cara berpikirnya, pemahaman atas pembelajarannya, lalu kemampuan mengungkapkan gagasan, sikap terhadap mata pelajaran tersebut. Ya. Di sini ada juga foto itu merupakan kumpulan yang berisi berbagai jenis karya siswa, misalnya hasil proyek, pendidikan, praktek yang disajikan secara tertulis. Dan di sini maksudnya adalah hasil proyek itu tugas proyek bersama, ya. Kalau pendidikan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah pengamatan, ya, pengamatan, lalu praktik yang disajikan secara tertulis. Lalu ada juga laporan hasil pengamatan siswa berkenaan dengan mata pelajaran. Di sini laporan hasil pengamatan siswa dengan mata pelajaran tertulis. Penilaian portofolio itu adalah untuk menghargai perkembangan peserta didik, untuk mendokumentasi proses pembelajaran, memberikan perhatian pada prestasi kerja. Lalu berikutnya adalah merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimentasi, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, lalu bertukar informasi antara orang tua, peserta didik dengan yang lain, lalu mempercepat pertumbuhan konsep diri positif peserta didik, lalu meningkatkan kemampuan refleksi diri dan membantu peserta didik merumuskan tujuannya. Nah, di sini maksudnya supaya kita ingin melihat perkembangan peserta didik atau siswa itu sejauh mana sih kita dalam membimbing mereka, ya, dalam proses pembelajaran. Biasanya kan ada setiap itu ada yang namanya ulangan, ya kan, pada saat ulangan, pada saat kita mengambil tugas-tugasnya, kira-kira mereka setelah kita proses pembelajaran itu bagaimana anak bisa bisa menerima pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru, ya, di sini, ya. Nah, di sini kan kita juga lihat dari prestasi dari kerja dari siswa itu seperti apa sih, ya. Di sini kadang kita kalau misalnya itu kan setiap anak itu kalau misalnya praktek beda-beda, ya, kalau misalnya praktek supaya bisa memotivasi dia. Nah, kamu nih kemarin itu ranking segini, sekarang kenapa turun? Nah, kamu harus kejar. Nah, itu satu untuk kepercayaan diri anak, gitu kan. Kita bisa aja menyampaikan seperti itu supaya anak bisa termotivasi, ya. Lalu berikutnya adalah asesmen. Di sini mengandung 3, ya, ada yang namanya pengumpulan, scoring, pemilihan, sorting, dan penetapan, ya. Nah, di sini tujuan portofolio itu adalah menghargai perkembangan siswa, mendokumentasikan kegiatan yang berlangsung, memberikan perhatian pada prestasi kerja terbaik siswa, merefleksikan kesanggupan, mengambil resiko, lalu meningkatkan proses pembelajaran. Ada juga bertukar informasi dengan orang tua atau wali dan guru, membina pertumbuhan konsep diri siswa, membantu siswa dalam merumuskan tujuan. Di sini ada yang namanya prinsip portofolio, yaitu salah satu prinsip dari portofolio adalah apa? Saling percaya, di sini, ya. Lalu kerahasiaan bersama, ya, terhadap guru dan siswa. Lalu milik bersama antara guru dan siswa. Lalu ada juga kepuasan, ada juga kesesuaian. Lalu penilaian proses dan hasilnya seperti apa? Nah, di sini adalah perbedaan antara tes dan portofolio. Nah, ini mungkin bisa dibaca, ya. Langsung aja di sini adalah, nah, di sini adalah bentuk-bentuk portofolio itu ada juga yang namanya berdasarkan dari pendapat Tiko itu tahun 2000 ada yang namanya portofolio ideal, lalu portofolio penampilan, dokumentasi, dan evaluasi, dan portofolio kelas. Nah, menurut Poster Indonesia itu tahun 1998 ada yang namanya portofolio kerja, portofolio dokumentasi, dan portofolio penampilan. Nah,
Nah, di sini bentuk-bentuk dari bentuk foto itu adalah usaha mandiri yang telah dilakukan siswa atau usaha bersama dari kelompok siswa. Hasil usaha siswa itu dalam pernyataan foto ini digunakan dalam diskusi antara siswa dan guru. Ini akan membuat guru mengenal kemajuan tentang kemajuan siswa dan memungkinkan guru menolong siswa untuk mengidentifikasi kelemahan, kelebihan, serta kelayakan dalam merancang dan meningkatkan pengajaran. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi tentang foto video. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Demikian materi singkat serta cuplikan video pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi yang saya ajarkan di program studi pendidikan ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai Panitia Serdos tahun 2004 dan pimpinan Universitas Pancasakti Bekasi serta sejawat dosen dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.